Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah love reading yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan langsung shuffle kartunya ya dan kita akan segera mengetahui nih hubungan masa depan kamu, para Sagittarius, dengan si dia yang kamu fokuskan di readingan kita pada kali ini. Oke. Kita akan langsung mulai ya, teman-teman. Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu. Dan aku mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua untuk channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan tidak lupa juga aku berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia ya untuk video-video yang ada di channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya ya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu. Ada Page of Pentacles, ada di Hierophant, Queen of Swords, Six of Wands, dan Seven of Pentacles. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, di sini kita lihat dulu ya. Kelima kartu yang pertama, di sini kita ada Page of Pentacles dan ada di Hierophant. Oke, di sini nggak diragukan lagi ya. Sebenarnya kalian berdua sama-sama mempunyai ambisi ya dalam hidup, memiliki tujuan, memiliki goals yang ingin dicapai ya, baik dalam karir, keuangan, ataupun dalam hal berbisnis ya. Istilahnya kalian sama-sama sudah memiliki tujuan hidup lah ya. Oke. Nah, mungkin disitulah pertama kalinya kamu tertarik satu sama lain nih bahwa kamu adalah orang yang ambisius, ingin meraih sesuatu tertentu dalam hidup kamu dan dia pun demikian. Dan ternyata memang kamu biasanya tertarik nih kepada orang-orang yang memiliki tujuan dalam hidupnya. Oke. Nah, jadi di sini di satu sisi sebenarnya kalian sama-sama sudah memiliki goals ya dalam hidup yang ingin diraih dan kalian bisa menjadi supporter nih ataupun teman yang bisa saling mendukung. Oke. Di sini di Hierophant ya. Ada kemungkinan beberapa dari kamu memiliki perbedaan usia yang cukup jauh ya. Oke, tentunya ya ini relatif ya seberapa jauhnya karena ada banyak situasi dan kondisi, tetapi di sini kalau aku lihat ada kecenderungan di mana salah satu pihak lebih dewasa sebenarnya, oke? Nah, pihak yang lebih dewasa itulah yang akan lebih banyak memberikan nasihat, memberikan saran, istilahnya lebih menjadi penuntun ya, tentunya ini terlepas dari cewek ataupun cowok ya, yang dimana dia bisa memberikan mungkin berbagai masukan ya. Anggaplah misalkan dia yang lebih dewasa ataupun kamu yang lebih dewasa gitu ya. Berarti kamu bisa memberikan dia berbagai nasihat, berbagai saran ya, berbagai masukan agar dia bisa menjalani pekerjaannya dengan lebih baik, agar dia bisa lebih merencanakan hidupnya untuk meraih tujuan yang ingin dia cita-citakan dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ada kecenderungan salah satu pihak sebenarnya lebih bijaksana dibandingkan pihak yang lainnya, lebih dewasa istilahnya seperti itu. Dan salah satu pihak lainnya bukan berarti kekanakan ataupun nggak dewasa, bukan. Satu pihak yang lainnya itu bisa lebih belajar banyak dari pihak lainnya, sehingga sebenarnya kali ini ada memberi dan ada saling memberi dan saling menerimanya, sehingga hubungan kalian ini sebenarnya saling seimbang. Oke. Yang lebih dewasa yang mungkin kurang pengalaman bisa belajar banyak dari pengalaman yang lebih dewasa, dan yang lebih dewasa bisa belajar agar lebih ambisius seperti yang pihak lainnya, seperti itu ya kurang lebih ya. Dan di sini ada Queen of Swords sama Six of Wands ya. Di sini nggak diragukan lagi. Sebenarnya kalian tuh menjadi supporter
satu sama lain ya, supporter terbesar ya, yang benar-benar mendukung kalian ya. Dia mendukung apapun yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan hidup kamu, dan kamu pun demikian. Kamu menjadi orang yang benar-benar mendukung nih pekerjaan dia ataupun bisnis yang sekarang dia lakukan ya, agar membuahkan hasil sesuai dengan yang dia cita-citakan ataupun yang kalian cita-citakan bersama. Karena di sini ada Six of Wands ya. Pada akhirnya sebenarnya hubungan kalian ini benar-benar akan berpengaruh juga nih terhadap kehidupan karir ataupun keuangan kamu di sini ya. Oke, karena memang kalian di sini benar-benar saling mensupport. Jadi hubungan kalian ini akan sangat produktif ya, istilahnya dalam tanda kutip ya. Oke. Di satu sisi memberikan kenyamanan emosional untuk kalian berdua, dan di sisi lainnya juga memberikan hasil di luar relationship ya, di luar hubungan ya, yaitu dalam hal material juga di sini ya. Karena di sini juga ada Seven of Pentacles ya. Oke, yang artinya semua kerja keras kamu itu akan terasa jauh lebih ringan karena memang kamu tahu ada orang di samping kamu yang mendukung kamu, ada orang di samping kamu yang akan membantu kamu untuk bangkit kembali kapanpun kamu misalkan jatuh ataupun ingin menyerah seperti itu. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini ini adalah hubungan yang benar-benar sangat suportif ya, tidak hanya memberikan kenyamanan emosional, tetapi juga akan bermanfaat terhadap kehidupan material kamu. Oke, kita bukan ngomong materialistis ya, tetapi memang kita real aja. Oke, bagaimanapun di dalam suatu hubungan tetap diperlukan materi, dan hubungan ini bisa menjadi salah satu yang bisa membawa kamu kepada tahap itu. Oke, kalau di sini aku lihat ada kemungkinan kamu berhubungan dengan earth sign ya, bisa air sign ataupun earth sign di sini ya. Earth sign berarti bisa berasal dari Taurus, Virgo ataupun Capricorn, ataupun bisa dari air sign. Berarti dari Libra, Gemini, ataupun Aquarius. Oke, tetapi sekali lagi tentunya bisa dari zodiak manapun karena ini adalah general. Tapi kalau memang dari earth sign berarti memang wajar sih ya. Biasanya earth sign itu sangat perhitungan ya, bukan perhitungan pelit ya. Tapi segala sesuatunya itu direncanakan dengan baik sehingga kamu bisa banyak belajar dari dia. Bagaimana merencanakan segala sesuatunya agar kamu bisa mencapai tujuan hidup kamu secara lebih maksimal ataupun lebih lancar ke depannya gitu ya. Oke. Kita akan lihat kelima kartu berikutnya ya teman-teman, untuk melihat kira-kira apakah ada hal lain nih yang bisa kita ketahui mengenai hubungan masa depan kamu para Sagittarius dengan si dia yang kamu fokuskan di dalam readingan ini. Oke. Let's Oke, tadi kita ada Knight of Swords, Three of Cups. Oke. Knight of Wands, Two of Wands, dan Nine of Wands, sorry. Dan di bottom of the deck-nya kita ada Four of Pentacles. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, di sini kita lihat ya, yang kelima kartu yang di bawah, kita juga lihat bottom of the deck-nya. Di sini ada Four of Pentacles ya. Ada Knight of Swords, Three of Cups, dan Knight of Wands. Oke, di sini kalau aku lihat ada kemungkinan di mana salah satu pihak ini masih terikat ya, masih terikat dengan masa lalu ataupun cinta masa lalu dia di sini ya. Ya bisa dikatakan mantan ataupun orang yang pernah dekat dengan masa lalu ya. Karena di sini ada Three of Cups. Di sini bukan berarti aku bilang salah satu pihak ingin balikan dengan masa lalu ataupun dengan mantannya ataupun dengan cinta masa lalunya, bukan seperti itu ya. Tetapi lebih kepada ada tanggung jawab yang melekat karena kehidupan masa lalu dia, bisa diartikan seperti itu ya. Oke, bisa jadi misalkan dulu contoh biasanya orang yang kamu fokuskan ini misalkan adalah single parent ya, single parent yang sudah memiliki anak, bisa seperti itu ya. Berarti dia memiliki, yang pastinya dia tetap harus berkomunikasi dengan mantannya, mantan istri ataupun mantan suaminya demi kepentingan anaknya, misalkan bisa seperti itu.
Oke, ataupun mungkin walaupun masih single, kemungkinan misalkan dia berada di tempat kerja yang sama, ataupun kebetulan memiliki usaha ataupun usaha ataupun bisnis yang pernah dijalankan bareng dan masih berjalan sampai sekarang ya, walaupun mereka benar-benar hanya sebatas teman dan sebagainya ya sekarang seperti itu. Nah, pastikan apabila memang ini situasi dan kondisinya sesuai dengan keadaan kamu, pastikan kamu mendiskusikannya secara open ya, secara terbuka ya. Pastikan tidak ada rasa yang mengganjal, tidak ada rasa insecure, ataupun tidak ada rasa cemburu yang bisa saja nanti sewaktu-waktu timbul ya, karena kesalahpahaman dan rasa-rasa yang lain seperti itu ya. Rasa-rasa merasa tidak dihargai, merasa tidak didengarkan dan sebagainya. Jadi ada baiknya kalau memang ada hal-hal yang mengganjal, hal-hal yang kurang mengenakan dari hal tersebut, cobalah berdiskusi aja secara terbuka. Karena aku lihat di sini kebetulan kalian orangnya sama-sama terbuka ya. Oke, kamu terbuka untuk memberitahukan dia hal apapun dan dia juga demikian. Oke, jadi kalau memang kamu merasa ada hal yang kurang enak ataupun mungkin ada hal yang bisa lebih kamu usahakan supaya kamu nggak merasakan merasakan perasaan insecure dan sebagainya, dengan fakta bahwa dia masih harus berhubungan dengan pengalaman masa lalu dia seperti itu ya, diskusikan saja secara terbuka ya. Kalian bisa sama-sama cari titik tengahnya, ataupun sama-sama cari hal yang benar-benar bisa meyakinkan kamu bahwa misalkan hubungan mereka hanya sebatas profesional ataupun sebatas pertemanan ataupun persaudaraan. Oke, yang pasti adalah hindari segala macam kesalahpahaman ataupun prasangka buruk ya. Oke, karena di sini kalau aku lihat memang sebenarnya udah nggak ada rasa sih ya, udah nggak ada rasa sama sekali dengan pengalaman masa lalu, tetapi memang masih terikat tanggung jawab aja. Dan tentunya kalau memang kalian berencana nih ya membawa hubungan ini ke jenjang yang berikutnya, pastinya hal ini harus didiskusikan. Oke, walaupun nggak nyaman mungkin ya, pada awalnya mungkin nggak nyaman, mungkin pada awalnya disangka ada rasa insecure, ya daripada nanti malah menjadi kesalahpahaman yang menjadi semakin besar dan malah merenggangkan hubungan kalian, akan lebih baik didiskusikan sekarang seperti itu. Oke, tidak perlu khawatir karena sebenarnya kalian sama-sama terbuka ya, sekali lagi orangnya, jadi diskusikan aja secara baik-baik. Oke, di sini ada 2 of Wands dan 9 of Wands ya. Nah, di sini juga pastikan bahwa hubungan kalian ini memiliki visi yang sama ya. Di sini ya 2 of Wands juga ya. Ada perencanaan yang lebih matang juga, oke? Apabila memang kamu ada rencana nih, misalkan dibawa ke jenjang pernikahan dan sebagainya, pastikan kalian berdua juga sudah memiliki ekspektasi yang sama, oke? Keputusan apa yang menjadi istilahnya menjadi apa ya? Menjadi penentu kapan kalian berdua siap untuk melaju ke jenjang pernikahan, misalkan seperti itu. Apakah misalkan dalam tahap finansial yang seperti apa, misalkan seperti itu. Ataukah memang salah satu pihak belum siapnya karena apa, dan apakah ada hal lain yang bisa dibantu oleh pihak lainnya agar keadaan tersebut bisa lebih cepat terwujud dan sebagainya, seperti itu. Oke, yang pasti di sini kalau aku lihat perencanaan menjadi hal yang cukup penting ya di sini. Karena 2 of Wands juga bisa diartikan perencanaan. Walaupun sebenarnya kalau aku lihat di sini mungkin kamu orangnya lebih cenderung lebih spontan ya. Kamu lebih melihat seiring berjalannya waktu, kamu percaya bahwa segala sesuatunya nanti ketika memang sudah ditakdirkan itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tetapi di sini kebetulan aku melihatnya dalam hubungan ini ada baiknya kamu paling tidak istilahnya memiliki ancang-ancang ya. Oke, sejauh mana hubungan ini mau kamu bawa, seserius apa hubungan ini akan kalian lanjutkan, dan ekspektasi-ekspektasi apa yang kalian harapkan dari masing-masing pihak seperti itu ya. Diskusikan secara terbuka. Dan cobalah saling berkompromi, cobalah cari titik tengahnya ya, sehingga tidak ada pihak yang merasa diabaikan, tidak ada pihak yang merasa tidak didengarkan, ataupun yang lebih parah adalah tidak ada pihak yang merasa diberikan harapan palsu. Oke, karena mungkin pernah ada pengalaman di masa lalu ya. Kalau aku lihat mungkin pengalaman ini lebih kepada pihak yang satunya ya, orang yang kamu fokuskan, di mana dia pernah diberikan harapan palsu, oke? Dan dia sebenarnya menginginkan kejelasan hubungan juga, oke? Dan mungkin ini juga hal yang bisa kamu pelajari nih dari dia agar kamu juga bisa menentukan arah hubungan secara lebih jelas, oke? Karena jika hubungan itu sudah jelas arahnya, dan kalian juga sudah sangat suportif satu sama lain, maka melaju ke jenjang berikutnya itu hanya tinggal merealisasikan saja, oke?
Ya, di bottom of the deck di sini ada Four of Pentacles ya. Kalau aku lihat di sini mungkin ini lebih ke sedikit tantangan ya, tantangan ataupun saran yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kamu. Di sini ada Four of Pentacles ya. Sebenarnya kalau aku lihat ada kecenderungan hubungan kalian ini agak sedikit monoton pada akhirnya ya. Karena mungkin di satu pihak yang lainnya ya, pihak yang lainnya mungkin cenderung ingin terjebak dalam rutinitas, kalian terjebak dalam kesibukan masing-masing. Walaupun kalian mungkin sering jalan berdua ataupun menghabiskan quality time berdua, tetapi entah kenapa mungkin ada saatnya di mana rasa-rasa mungkin monoton ataupun rasa-rasa sedikit bosan dalam hubungan itu bisa saja menghampiri, oke? Karena hubungan kalian itu sebenarnya sangat stabil ya, gitu. Nah, bukan berarti kamu harus tiba-tiba memunculkan drama ya, karena itu justru akan menguras energi. Tetapi di sini mungkin yang bisa aku sarankan secara pribadi adalah coba manfaatkan kreativitas kamu nih sebagai seorang Sagittarius. Oke, untuk misalkan mencari hal-hal baru ataupun aktivitas baru ataupun kegiatan baru yang bisa kalian nikmati berdua. Oke, sehingga itu bisa menumbuhkan kembali nih istilahnya api asmara lah ya, ataupun menghidupkan kembali dinamika hubungan. Dinamika kata kuncinya ya, oke? Agar hubungan kalian tuh memiliki dinamika yang atau memunculkan dinamika kembali dalam hubungan kalian sehingga tidak terasa monoton ataupun dalam tanda kutip bosan ya. Di sini kalau aku lihat mungkin saat pihak lainnya itu nggak merasa masalah ya karena dia sudah nyaman dengan rutinitas, tetapi ini lebih kepada kamu ya karena kamu mungkin seorang jiwa Sagittarius itu biasanya jiwa petualang ya, tidak ingin terjebak dalam rutinitas yang terlalu lama sehingga kamu membutuhkan sesuatu yang baru. Nah, inilah saatnya kamu memanfaatkan kreativitas kamu agar kamu bisa menghidupkan kembali dinamika yang ada dalam hubungan kamu terus-menerus. Agar tentunya hubungan kalian itu akan menjadi selalu langgeng dan selalu harmonis, oke? Jadi good luck ya untuk kamu para Sagittarius. Mudah-mudahan terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang sedang kamu jalani sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan untuk kamu mengambil keputusan yang paling tepat ya untuk kelangsungan hubungan masa depan kamu dan dia. Dan aku doakan mudah-mudahan kamu tetap bisa berbahagia sesuai dengan harapan kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.